Kali ini saya akan mengajak Anda untuk membahas sebuah isu yang sedang hangat dibicarakan publik, yaitu Kuala Namu dijual. Benarkah bandara ini dijual? Sudah menjadi topik diskusi di beberapa talk show. Sayangnya selama ini Direktur Utama Angkasa Pura II juga belum kelihatan. Nah, hari ini kita beruntung karena saya bisa bertemu langsung dengan Direktur Utama PT Angkasa Pura II. Sebuah tempat yang tidak asing bagi saya karena saya pernah menjadi komisaris utama di perusahaan ini selama 4 tahun. Harus saya akui, zaman saya itu adalah gegap gempita. Terminal 3 baru saja diserahkan, ekonomi kemudian untuk penerbangan penuh. Sampai kita harus membangun runway berikutnya. Jadi banyak yang sudah kami lakukan, termasuk membuka bandara-bandara baru di beberapa area Indonesia. Dari 13 bandara kemudian kami mengelola 20 bandara. Nah, hari ini demi perkembangan ilmu pengetahuan dan pengetahuan masyarakat, tugas kita adalah selalu meluruskan kebenaran dan supaya kita bisa tambah cerdas yang mana yang benar dan yang mana yang kurang benar. Inilah bagaimana kisah pimpinan Angkasa Pura II yang mengelola 20 bandara, kemudian melakukan ekspansi dan menggunakan tangan pihak ketiga untuk memperbesar ekonomi kita, untuk memperbaiki perusahaan dan membangunnya untuk 25 tahun ke depan. Telah hadir bersama saya, sahabat saya, Dr. Awaludin yang tengah memimpin AP2 di masa-masa pandemi. Kita masih ingat Pak Awal, beberapa tahun yang lalu saya masih menjadi komutnya Angkasa Pura II. Pak Awal sebagai dirut pada waktu itu gegap gempita. Jumlah orang yang mau terbang luar biasa, banyak sekali. Setelah itu terjadi apa? Pandemi mengakibatkan terjadinya musim paceklik bagi penumpang dan juga bagi pengelola bandara. Tenan tidak bisa membayar, penumpang tidak banyak, PJPU pendapatannya turun. Apa yang terjadi? Bisa diceritakan suasana seperti apa yang dialami oleh airlines, padahal kita mempunyai rencana-rencana untuk pengembangan bandara lainnya. Sebelum saya masuk ke Kuala Namu. Ya, terima kasih Prof. Renal. Jadi betul sekali, jadi situasi pandemi COVID-19 ini buat industri 3T, saya menyebutnya 3T, Prof, jadi transportation, travel, and tourism itu betul-betul mendapat hantaman yang luar biasa. Jadi kalau Angkasa Pura II ini sebagai operator bandara, khususnya di wilayah barat Indonesia dengan portofolionya 20 bandara, pandemi membuat situasinya sangat berbeda. Nah, tapi tentu saja ini hal yang perlu disikapi dengan juga extraordinary, karena situasi krisisnya berbeda. Pada saat itu langsung melakukan berbagai program-program yang memang kita fokuskan kepada program-program survival. Apa saja yang kemudian jadi fokus kita? Yang pertama, kita melakukan apa yang disebut dengan cost leadership secara luar biasa. Jadi banyak sekali yang kita lakukan, secara cepat kita teruskan. Contoh saja Terminal 1 di Bandara Soekarno-Hatta itu kita close down, layanan Skytrain dan sebagainya mungkin kami mohon maaf sampai saat ini kami juga belum mengoperasikan karena memang situasi traffic juga belum maksimal, dan biaya fasilitas yang sebelumnya menjadi fixed cost buat kita tata habis, dan kemudian konsep operasi bandara berubah total. Dan apa dampaknya? Pada saat pertama sekali kita bisa menjalankan itu dengan sangat cepat, kita bisa saving seluruh bandara, 20 bandara AP2 tadi itu tidak kurang 200 sampai 210 miliar kita bisa saving dari RKAP kita. Artinya apa? Artinya memang penyesuaian itu kita bisa lakukan secara cepat. Dan singkat cerita, akumulasinya kita bisa menghemat sampai 2,1 triliun. Dan yang kedua itu adalah di cash management. Cash management ini satu hal yang kami kawal tidak hanya dari sejak pandemi, tapi sampai hari ini. Kenapa? Karena cash is king. Cash ini adalah tulang punggung perusahaan, darah segarnya perusahaan. Kita punya program, kita punya berbagai aktivitas itu tidak akan bisa berjalan kalau kita nggak punya cash. Dan ruang cash kita alhamdulillah sampai hari ini masih bisa positif. Jadi kalau kita bicara dari cash flow from operation, kami hari ini cash collection bulanan kita tidak kurang dari sekitar 300 sampai 350 miliar kita masih bisa dapat, sehingga net balance kita kalau di cash flow from operation kita masih bisa positif kita jaga, walaupun tidak sebesar sebelum pandemi, Prof. Nah, yang ketiga yang kita lakukan dalam konteks business optimization initiative ini adalah capex optimization. Kenapa capex? Karena memang infrastruktur bandara ini adalah tulang punggung.
penguatan infrastruktur itu cukup besar. Saya masih ingat 2020 alokasi capex budget kita di RKAP yang sudah disetujui pemegang saham itu hampir mendekati 8 triliun. Yeah. Dengan cepat kita melakukan capex cut hampir 91-92%, dan faktanya 2020 tahun lalu kita hanya merealisasikan capex 712 miliar saja. Modalnya bukan lagi investment mode. Jadi modalnya adalah kita memang masuk ke fase stability. Yang kita stabilkan adalah financial performance kita, dan kita jaga betul itu. Dan sampai sekarang itu masih terjadi, Prof. Ya, baik. Ini menarik sekali karena suasana yang sulit tidak hanya dialami oleh Bandara Soekarno-Hatta, tapi seluruh bandara Indonesia dan seluruh bandara di dunia. Di tengah-tengah seperti itu, kemudian Pak Awal mengeksekusi PR lama dan kemudian diperbaharui terus, sampai kemudian muncul berita yang sangat menarik. Ya, Kuala Namu dijual. Ya, betul. Saya akan membahas lebih dalam lagi bersama dengan Saudara Dr. Awaludin, CEO dari Angkasa Pura II, tentang kemungkinan atau penjelasan apakah betul Kuala Namu akan dijual. Kita tunggu pada episode selanjutnya.